Salam Nusantara, salam damai. Majapahit adalah kerajaan zaman Hindu-Buddha di Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan kerajaan Hindu-Buddha di daerah lainnya di Nusantara, Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha dengan usia kerajaan yang paling pendek. Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan berakhir 1527. Itu artinya hanya sekitar berusia 234 tahun saja. Tentu usia ini paling pendek dibandingkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di wilayah tetangganya. Marilah kita bahas bersama. Misalnya kerajaan Medang di Jawa Tengah, usianya 284 tahun, yaitu pada tahun 732 sampai dengan tahun 1016. Kemudian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di wilayah Jawa Barat seperti Tarumanegara, usianya 311 tahun, yaitu tahun 358 sampai dengan 669. Pajajaran 910 tahun, yaitu pada tahun 669 sampai dengan tahun 1579. Kerajaan Galuh usianya 812 tahun, yaitu pada tahun 670 sampai dengan tahun 1482. Kerajaan Sunda usianya 647 tahun, yaitu berkisar angka 932 sampai dengan tahun 1579. Kemudian jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha di daerah lainnya, misalnya di Sriwijaya yang usianya 355 tahun, Kutai usianya 1236 tahun, kerajaan Bali usianya lebih panjang lagi, yaitu 994 tahun. Jika semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berasal dari Majapahit, sungguh ini suatu masukan yang sangat luar biasa. Tapi dalam sebuah negara yang bernama Indonesia, apakah kita masih terlalu layak untuk membesar-besarkan Majapahit? Sedangkan negara Indonesia itu lahir bukanlah hasil dari persatuan yang dipersatukan oleh Majapahit. Karena kerajaan Majapahit sudah tidak ada saat perang kemerdekaan mendirikan negara Indonesia. Nama Indonesia bukan pula nama pemberian dari zaman Majapahit, melainkan nama pemberian dari sarjana-sarjana Eropa dulu. Sesudah negara Majapahit runtuh, Nusantara dalam keadaan bercerai-berai. Lalu datanglah penjajahan. Lalu apa yang mempersatukan kembali rakyat dari berbagai daerah Indonesia? Adalah rasa perasaan senasib sebagai orang-orang yang sama-sama dijajah. Akhirnya semuanya berkumpul mengikrarkan diri dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu berbangsa satu, berbahasa satu, bertumpah darah satu, Indonesia. Sejak itulah kita semua dari berbagai daerah sama-sama menggunakan nama Indonesia. Kerajaan Majapahit, nama Majapahit diberi tempat untuk kembali ke negeri yang sudah merdeka, khususnya oleh orang-orang Jawa. Majapahit diberi tempat kembali di negeri ini bukan berarti Majapahit yang berjasa mendirikan negeri ini. Masing-masing daerah punya andil dalam berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya rakyat Aceh yang berbondong-bondong mengeluarkan uang untuk membeli pesawat. Indonesia bisa punya pesawat negara pertama kali adalah dari rakyat Aceh. Kesultanan Siak di Riau juga menyumbangkan 13 juta gulden atau 1000 triliun untuk berdirinya negara ini. Sulawesi Selatan membayar kemerdekaan dengan nyawa ribuan warganya
saat berjuang melawan Belanda yang dibantai saat itu oleh Westerling. Rakyat Bali melawan penjajah dengan mengorbankan banyak nyawa. Ada perang puputan atau perang habis-habisan sampai mati. Raja, rakyat, para wanitanya, anak-anak semuanya berpakaian putih-putih dan melakukan perang habis-habisan sampai menghembuskan nafasnya daripada harus menyerah melawan Belanda. Rakyat Pasundan dengan Bandung lautan apinya. Kemudian mereka masih terus mempertahankan kemerdekaan bersama tentara Siliwangi melakukan jalan kaki long march dari Bandung menuju Jogja. Kemudian dilanjutkan ke Madiun untuk menumpas gerakan PKI. Lalu arek-arek Surabaya bertempur menghalau kekuatan asing pada peristiwa 10 November. Rakyat Madura, Dayak, Maluku, Melayu, Manado, Minang, Papua, Lombok, Flores masing-masing punya sumbangan pengorbanan yang tidak sedikit untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu di manakah Majapahit? Sudahkah tidak ada? Majapahit diberi tempat untuk kembali di negeri yang sudah diperjuangkan dengan darah. Majapahit kita kenang sebagai negara yang berpengaruh besar, pemimpin koordinator untuk kerajaan-kerajaan lain di Nusantara saat itu dengan semboyan Mitra Satata atau Mitra Sejajar untuk bersama memajukan perdagangan di wilayah Nusantara, bersama melindungi diri dari ancaman luar, bukan kerajaan dengan narasi-narasi penaklukan. Sekarang yang perlu dipikirkan bersama bagaimana caranya supaya negara yang kita tempati ini bisa aman, tentram, dan berusia panjang.